Lo pernah gak sih ngalamin waktu lo udah niat banget datang ke interview penting buat karir lo, gagal gara-gara lo lupa bawa jas? Kedengerannya sih emang konyol, tapi ini beneran kejadian sama gua. Dan lebih anehnya lagi, gue dapat kesempatan kedua dari Emirates Airline. Yap, kali ini gue bakal bahas tentang experience gue interview yang kedua untuk Emirates Airline di Magic Service. Jadi hari ini 11 Juni tahun 2025, gue ikut assessment day-nya Emirates Airline buat jadi cabin crew. Ini bukan pertama kali gue daftar. Pertama kali gue daftar itu tanggal 30 September 2025 dan ya gue gagal. Terus gue coba lagi yang kedua kalinya. Terus di tanggal 17 April gue dapat email lagi dari Emirates untuk join eventnya mereka assessment day di tanggal 11 Mei. Tapi di tanggal 11 Mei itu gue malah nggak dateng. Karena apa? Karena jas gue ketinggalan. Jam 7 pagi gue udah siap-siap dari kosan gue berangkat ke daerah Jakarta Pusat. Terus waktu sampai di venue-nya gue baru sadar jas gue ketinggalan. Akhirnya gue kayak ya udah muter balik lagi aja dan pasrah aja udah. Terus gue pulang lagi dan gue mikir mungkin ini bukan rezeki gue ya. Dan move on. Nggak disangka besoknya waktu gue buka HP, gue lihat notifikasi email dapat lagi invitation dari mereka buat reschedule di tanggal 11 Juni. Wow, waktu gue terima email itu gue kayak udahlah hopeless deh. Tapi 4 hari kemudian gue dapat call dari Emirates untuk konfirmasi gue mau join eventnya mereka di tanggal 11 Juni itu atau enggak. Ya, akhirnya gue memberanikan diri buat join lagi. Dan setelah gue tutup telepon itu gue mikir, yes God, I see your sign. Mungkin ini pertanda dari Tuhan buat gue. Udah jadi yang paling pede aja gue ya kan. Di tanggal 11 Juni gue datanglah ke venue yang udah ditentukan sama pihak Emirates. Karena jam 9 pagi assessmentnya dimulai, gue datang dan sampai sana jam 8.45. Waktu pertama kali gue sampai sana, itu gue ngeliat banyak banget orang pakai baju putih, bawahannya hitam, dan pakai jas rapih banget. Ya, pasti mereka udah mau interview kan. Itu sekitar 200 orang yang ada di sana. For your information, interviewernya itu foreigner. Yang satu datang dari England, yang satu lagi datang dari Lebanon. Nah, ada beberapa step untuk interview assessment ini. Itu dari group activity 1, terus high reach check, tattoo and scar check, group activity 2, English test, sama final interview. Di assessment yang sebelumnya, tanggal 30 September 2024 itu gua gagalnya di group activity 1. Itu tuh literally cuman pengenalan, ceritain lu kerja di mana, pengalaman lu di customer service itu udah berapa tahun, that's it, dan gua gagal. Baru juga buka mulut, udah out aja. Tapi assessment kali ini gue lolos sampai group activity 2. Yes, dari 200 orang dipangkas langsung jadi 75 orang. Dan nomor dada gue ada di screen. Gue lanjut. Itu rasanya kayak kepilih di Hogwarts. Sampai high reach check, gue aman. Karena tinggi gue 178 cm. Dan minimum regulasinya itu 160 cm. Dan tangan gue juga masih bisa sentuh bagian paling tinggi dari cabin pesawat Emirates itu. Dan gue lolos aja. Alhamdulillah, genetik bapak ibu gue berguna banget buat momen-momen kayak gini. Terus waktu ditanyain soal tato, gue nggak punya tato. Cuman ada beberapa luka aja di bagian tangan, tapi udah sedikit pudar. Dan kata interviewernya, that's okay, go to the next step. Lanjut ke group activity 2. Dari 75 orang yang tersisa tadi, kita itu dibagi jadi beberapa grup yang isinya 10-12 orang dalam satu grup. Dan dikasih senario. Tugas kita di dalam grup itu harus resolve masalah yang ada di pesawat. Oke, ini senario dari grup gua. Kalau di pesawat Emirates Airline itu kan menyediakan jasa foto pakai kamera Polaroid-nya mereka. Itu jadi unique selling point-nya Emirates Airline. Nah, di scenario ini, kertas film Polaroid-nya itu tinggal 1. Sedangkan ada 8 orang yang mau minta fotoin pakai Polaroid itu. Dari 8 orang tadi itu punya occasion yang berbeda. Ada yang ulang tahun, ada yang merayakan 100 kali terbang bersama Emirates Airlines,
ada yang bawa anaknya untuk terbang pertama kalinya naik pesawat. Nah, sebagai tim kita harus diskusi, harus solving masalah apa yang terjadi dengan skenario itu. Waktu kita solving, interviewernya ini muter-muter, ngecekin semua grup, udah kayak mata itu tajam banget. Kita dikasih waktu 15 menit untuk diskusi dan melakukan group activity ini. Setelah itu kita maju ke depan untuk ngejelasin hasil diskusi dari grup kita. Yap, satu-satu orang ngomong dari perspektif kita kayak gimana, group decision kita kayak gimana. Setelah itu, balik lagi, pengumuman eliminasi. Dari 75 orang, tersisa 15 nomor dada yang ada di screen. Dan nomor gua udah nggak muncul lagi di situ. Nggak tahu kenapa, di bagian mana gue salah, mungkin ada part di mana yang interviewer ini nggak suka. Jujur gue nggak nyesel sama proses ini. Emang nggak sampai akhir sih, tapi dibanding sebelumnya, kali ini progres gue jauh lebih baik. Dulu gue gugur di tahapan 1, sekarang gue udah lewatin beberapa step, dan gue bangga dengan diri gue sendiri. Karena gue tahu, di balik proses ini ada progres yang lagi gue jalanin. Mungkin sekarang gue gagal, tapi semangat gue malah lebih kebakar sekarang. Emirates kasih jeda 6 bulan dari sekarang buat ikut interview lagi. 6 bulan dari sekarang, gue bakal balik lagi. Gue pantengin lo Emirates. Gue bakal balik lagi dengan lebih siap dan lebih tenang. Kadang ya, hidup tuh lucu. Lo gagal interview gara-gara jas, malah dapat undangan invitation yang kedua. Kalau kalian juga pernah ikut interview atau assessment, dan ada cerita lucu, absurd, atau ngeselin, coba share sama gua dan tulis di kolom komentar bawah ini. Jangan lupa like videonya, subscribe, dan share ke teman kalian yang pengen jadi cabin crew. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Doain gue ya guys, semoga gue lolos. Adios, muchachos.